jangan bicara. Iya kan baru sembilan. Screen tampilannya mana, Dep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam, Bu. Hari ini kita akan memperdalam tentang materi norma dan keadilan yang pernah Ibu share di Google Classroom kemarin ya. Bu, Pertama, Ibu ingin bertanya dengan Deborah. Deborah, apa itu norma? Norma adalah suatu Norma itu adalah suatu yang terkandung dalam setiap kebiasaan manusia sih kayaknya, Bu. Ya. Kalau menurut Fatma, norma itu apa? norma itu kayak kebiasaan kali ya. Adat. Ya. Oke, next, Dep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban, kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Next, Dep. Norma sendiri terbagi dalam 4 macam. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Next. Next, apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seseorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Contoh lainnya, misalnya kayak penjabat tidak mungkin melakukan korupsi karena tahu korupsi itu adalah perbuatan yang salah. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan biasanya mereka akan timbul perasaan penyesalan atas perbuatan salahnya tersebut. Next. Bu, mau nanya dong. Bu, kan dia masalah korupsi Menteri Sosial si Juliara Batubara ya Bu ya. Berarti kalau dia kena 2 norma ya Bu ya, karena norma kesusilaan sama norma hukum. Bener nggak sih Bu? Ya, pinter Anel. Dia melanggar 2 norma sekaligus. Melanggar norma kesusilaan dan norma hukum. Ya Bu. Selanjutnya, norma kesopanan, tolong dibaca Saudari Vera. Baik, Bu. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dapat
aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertemu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan lain sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Saudari Vera. Sama Bu. Saudari Fatma, tolong contohkan tata cara bertamu ke rumah orang lain. Fatma, Contoh bertamu ya Bu, dengar suara saya Bu. suara Fatma Contohnya itu putus-putus. ketika kita datang ke rumah orang, kalau di masa pandemi ini diusahakan jika datang lalu sebentar Bu, sebentar. Suara saya sudah jelas, Bu? Udah. Halo Ibu, suara saya sudah jelas? Sudah. Halo? Ya, silakan contohnya. Suara saya sudah jelas? Sudah. Teman-teman, suara saya jelaskah? Jelas, Fatma. Jelas, Saudara Fatma. Ada suaranya. Contoh bertamu kepada orang lain itu di masa pandemi ini, contohnya ketika kita datang ke rumah orang, diusahakan untuk mengucap salam. Yang pertama ini cuci tangan. Menurut saya cuci tangan itu di masa pandemi ini sangat penting gitu. Setelah cuci tangan, bersih-bersih, lalu kita baru tuh masuk. Terus jika belum diperkenankan untuk duduk, sebaiknya tidak duduk terlebih dahulu. Itu contohnya Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Fatma. Next. Yang selanjutnya. Ya. Ya Mas, suaraku. Slide ke-5, Dep. Satu lagi ke-4. Next, selanjutnya norma hukum. Suaraku nggak ada nih. Selanjutnya, norma hukum. Tolong dibacakan, Saudari Deborah. Baik, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Nah, pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Yang kedua itu bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Terima kasih, Deborah. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum.
Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Next. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Agar segala perbedaan tidak menimbulkan pemecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain sebagai pedoman dalam melakukan pergaulan sosial. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Keberadaan norma melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakberaturan dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bisa, Bu. Ada, kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Baik, Bu. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi. Saudari Anel, sanksi bagi yang tidak mematuhi norma hukum apa? Ini Bu, biasanya sih kalau nggak denda bayar, kalau nggak penjara. Gitu Bu ya, paling beratnya penjara. Paling ringannya paling kayak kurungan gitu beberapa bulan. Ya, baik, makasih Anel. Ya Bu. Nilai-nilai keadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif. Negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk dan sempat bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada keadilan komutatif, yaitu suatu dengan yang lainnya secara timbal balik. Next. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-haknya konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Next. Udah habis. Sampai di sini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Bu, mau nanya, Bu. Apa, Nel? Kira-kira eh, hukuman paling berat norma kesusilaan itu apa ya, Bu, kira-kira? Kesusilaan itu kan berasal dari hati nurani manusia. Biasa kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyesalinya. Itu sih sanksi dari norma kesusilaan. Oke, baik, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, mau bertanya. Yang slide terakhir kan ada hakim sendiri gitu. Nah, seumpama di dalam masyarakat ada maling nih, terus dia ada masyarakat yang main hakim sendiri gitu, kayak mukulin malingnya. Itu apa ya, hukumannya gimana ya, Bu? Apakah cara penanganannya gitu? Biasanya kalau misalnya ada tindakan main hakim sendiri, polisi akan memberi edukasi pada warga tersebut biar tidak melanggar keadilan dan tidak melakukan main hakim sendiri. Kalau misalnya terjadi berulang-ulang, mungkin akan masuk dalam melanggaran norma hukum karena melakukan tindakan kekerasan yang seharusnya masalah tersebut bisa diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Seperti itu, Saudari Fatma. Oh, gitu ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Hmm, Kalau gitu saya mau nanya sama Saudari Deborah. Tadi kan kita udah belajar tentang norma. Tujuan adanya norma itu apa sih, De? Tujuan adanya norma itu adalah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa peraturan itu sangat penting untuk kita taati gitu, Bu. Saudari Kusnul, Hadir, Bu. bisa tolong berikan contoh norma atau aturan yang berlaku di jalan raya? Tidak lalu lintas, Bu. Ya, Contohnya tidak memakai helm, itu termasuk pelanggaran, Bu. Dan tidak boleh diulangi lagi. baik. Terima kasih Saudari Kusnul. Sama-sama, Bu. Sampai sini masih ada yang ingin bertanya? tidak, Bu. Udah ya, baik saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengimplementasikan semua aturan-aturan norma yang berlaku, dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam juga, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu. Terima kasih atas ilmunya yang Ibu berikan.